tangan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukti batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menyuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk merusak pekerjaan iblis itu. Bangunkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, tetapi agar kami pada akhirnya memperoleh kemenangan, dan kami berdamai selama di dunia ini sampai pada kehidupan yang kekal, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Masih semangat adik-adik? Baiklah, untuk melanjutkan ibadah kita akan menyanyikan lagu Hati Penuh Nyanyian. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari tanah darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mengawali firman Tuhan, mari kita angkat lagu buku, siapkan hati Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama dengan anak-anak Tuhan untuk mendengarkan sapaan dari firman. Kami mengundang kehadiran Bapa di dalam Roh Kudus. Berkatilah pertemuan kami ini, sehingga dapat membuahkan sukacita di dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Termuliakanlah Engkau di dalam kehidupannya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, kita baca. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk dicoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapat adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, tentu kalian sudah mendengar, bahkan mungkin tahu apa yang dimaksud dengan bermurah hati. Nah, sini mengajak, menuntun anak-anak sekalian untuk dapat menunjukkan sifat tindakan perbuatan orang Kristen dengan tulus. Nah, di sini ada sebuah perumpamaan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Itulah seorang penyamun. Apakah ada di antara anak-anak yang tahu siapakah penyamun itu? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang tahu penyamun? Iya, penyamun itu adalah perampok. Dan dia bukan hanya merampok, tetapi dia juga menyiksa, memukul korbannya. Nah, lebih lanjut di sini dinyatakan perumpamaan ini adalah wujud bagaimana cara kita, anak-anak sekalian, mengamalkan daripada hukum itu sendiri. Dan seorang perempuan Samaria di sini jelas dia menunjukkan wujudnya, kesetiaannya, pengamalan daripada hukum Taurat itu. Lebih lanjut, bukan cuma itu, dia menyatakan, dia membalut
dia bawa, dia bayar. Itulah korban daripada penyambut itu. Dalam arti dia menunjukkan kasihnya kepada orang yang membutuhkan. Dia tunjukkan kasihnya selaku sesama manusia. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu kasih? Mungkin kalian sering mengatakan, aku mengasihi. Tapi apakah yang dimaksud dengan kasih itu? Kasih adalah cinta yang diwujudkan dalam kehidupan manusia. Cinta itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia untuk diwujudkan dengan tulus. Dan itulah yang ditunjukkan oleh seorang yang dari Samaria melihat ada korban penyambut. Nah, apakah anak-anak mengerti yang dimaksud dengan bermurah hati? Yang dimaksud dengan bermurah hati bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kita melakukan berbuat kebaikan itu dasarnya adalah kasih atau cinta. Dalam arti yang kita perbuat itu tulus, yang kita tunjukkan itu adalah murni. Semua adalah wujud daripada cinta itu sendiri. Layaknya seperti Tuhan Yesus mencintai hidup kita. Layaknya Tuhan Yesus mencintai hidup anak-anak. Tuhan Yesus cinta, Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Karena itulah firman ini menyatakan dalam kehidupanmu supaya engkau boleh hari ini berbuat baiklah. Tunjukkan dalam hidupmu bahwa engkau adalah orang yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Maka engkau juga harus mencintai, mengasihi orang lain. Siapa orang lain? Keluarga, teman, atau sahabat. Nah, lebih lanjut di sini dinyatakan cinta, kasih yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia. Dapatkah anak-anak menunjukkan perbuatan atau tindakan apakah yang menunjukkan bahwa kita itu mencintai seseorang, mengasihi seseorang? Dapatkah anak-anak menunjukkan, mengatakan apakah yang dimaksud dengan perbuatan cinta kasih itu? Perbuatan cinta kasih contohnya adalah menolong, membantu, memberikan sedekah, menghibur, dan lain-lain. Tindakan dan perbuatan ini adalah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang diminta oleh hukum Taurat ini. Nah, jadi kalau anak-anak mencintai adiknya, mencintai kakaknya, berarti adik-adik tidak boleh menyakiti hati kakaknya atau adiknya. Kalau anak-anak sayang kepada orang tuanya, buktikan. Jangan sakiti hati kedua orang tua. Kalau kau kasih orang tuamu, ternyata kau menyakiti hatinya, berarti kau adalah seorang bohong. Kalau anak-anak cinta orang tua, sayang orang tua, maka dengar kata orang tua. Jangan sakiti hati orang tua. Kalau kau sayang kepada adikmu, cintailah dia. Jangan buat dia menangis. Kalau kau sayang sama kakakmu, abangmu, dengarkanlah kata-katanya. Tapi kalau kau melawan, berarti kau berbohong. Kau tidak cinta, kau tidak sayang kepada kakak atau adik. Karena penekanan di sini adalah cintailah sesama.
Dalam arti cintailah orang yang ada di sekitar kita. Siapa dia? Orang tua, kakak, adik, opung, dan lain-lain. Termasuk di situ adalah guru-guru sekolah minggu. Kalau kau sayang sama guru sekolah minggumu, jangan buat dia marah. Kalau kau sayang sama guru sekolah minggu, doakan guru sekolah minggu. Itu yang benar. Tapi kalau kau malas bangun, malas dari sekolah minggu, berarti kau adalah seorang bohong. Wujudkan, nyatakan kalau kau itu benar mencintai, mengasihi Tuhan dalam kehidupan. Tuhan pasti memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau sudah sapa anak-anak kami Tuhan dengan firman-Mu. Buat Tuhan anak-anak kami untuk dapat lebih memahami, lebih mengerti akan cinta dan kasih dalam kehidupannya. Biarlah mereka Tuhan menjadi pelaku-pelaku dari firman, pelaku-pelaku dari cinta dan kasih, sehingga di dalam kehidupannya, sekalipun mereka anak-anak Tuhan, dapat mencerminkan kehidupan Kristen yang sebenarnya. Terima kasih Bapak. Bapak juga berkati anak-anak kami Tuhan dalam mereka bermain, dalam dunia pendidikannya. Engkau buka Tuhan tingkat-tingkat ilmu pengetahuan, Kau curahkan Tuhan kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami Tuhan, anak-anak dari gereja kelak akan berhasil dalam dunia pendidikannya. Demikian juga Bapa untuk kedua orang tuanya, Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga orang tuanya Tuhan dapat membimbing, menuntun, mendidik, membesarkan anak-anaknya dengan penuh rasa tanggung jawab seturut dengan kehendak. Demikian juga Bapa untuk guru-guru sekolah minggu seluruhnya Tuhan tanpa terkecuali. Berikan mereka Tuhan kekuatan, kebijakan dan kemampuan, kasih sayang Tuhan di dalam mereka menuntun, membimbing, memberitakan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami. Sehingga semuanya Tuhan dalam proses kehidupan kami, nama-Mu kami tinggikan, nama-Mu yang kami muliakan, dan Engkaulah yang kami sembah. Dan di atas segalanya, ampunilah akan segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Untuk itu, sekarang kita nyanyikan lagu Kasih. dari Imamat 27 ayat 32.
Demikian firman Tuhan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang 10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Amin. Kita melakukan persembahan kita di rumah masing-masing. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai, membimbing dan memberkati kamu sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa ya di like, komen, share, dan subscribe. Selamat hari Minggu.